Definisi cacing sutra. Cacing sutra disebut sebagai cacing sutra karena memiliki tubuh yang sangat lembut seperti benang sutra. Cacing sutra hidup dengan membentuk koloni di perairan jernih yang kaya akan bahan organik. Cacing sutra ini merupakan salah satu jenis bentos yang hidup di dasar perairan tawar, daerah tropis dan subtropis. Tubuhnya berluas dan mempunyai saluran cernaan, termasuk kelompok nematoda. Adapun cacing sutra ini hidup di perairan tawar dan jernih, sedikit mengalir. Dasar perairan yang disukai adalah berlumpur dan mengandung bahan organik. Makanan utamanya adalah bagian-bagian organik yang telah terurai dan mengendap di dasar perairan tersebut. Cacing sutra juga mempunyai habitat dengan lingkungan konduktivitas tinggi, kedalaman rendah, sedimen liat berpasir atau liat yang berubah-ubah dari bahan organik. Adapun klasifikasi dari cacing sutra: kingdom Animalia, filum Annelida, kelas Oligochaeta, ordo Eplotapsida, famili Tubificidae, dan genus Tubivax, sedangkan spesies Tubivax sp. Di sini saya akan memaparkan materi tentang morfologi dan sebaran pada cacing sutra. Morfologi cacing sutra atau cacing rambut termasuk ke dalam kelompok cacing-cacingan atau Tubivax sp. Dalam ilmu taksonomi hewan, cacing sutra digolongkan ke dalam kelompok nematoda. Disebut cacing sutra karena cacing ini memiliki tubuh yang lunak dan sangat lembut seperti halnya sutra atau rambut. Tubivax sp memiliki ukuran panjang 1-2 cm dengan warna kemerah-merahan. Tubuh cacing Tubivax terdiri dari 2 lapis otot yang membujur dan melingkar sepanjang tubuhnya. Cacing ini mempunyai saluran pencernaan berupa celah kecil dari mulut sampai anus. Tubivax mudah untuk dikenali dari bentuk tubuhnya yang seperti benang sutra dan berwarna merah kecoklatan karena banyak mengandung hemoglobin. Tubuhnya sepanjang 1-2 cm terdiri dari 30-60 segmen atau ruas. Sepintas Tubivax tampak seperti koloni merah yang melambai-lambai karena warna tubuhnya kemerah-merahan, sehingga sering juga disebut dengan cacing rambut. Tubuhnya berruas-ruas dan mempunyai saluran pencernaan, termasuk kelompok nematoda. Penyebaran cacing sutra atau Tubivax sp. Menurut Khairuman et al. 2008 mengemukakan bahwa habitat dan penyebaran cacing sutra Tubivax sp umumnya berada di daerah tropis, umumnya berada di saluran air atau kubungan dangkal berlumpur dan airnya mengalir perlahan, misalnya selokan tempat mengalirnya limbah dan pemukiman penduduk atau saluran pembuangan limbah peternakan. Selain itu, cacing sutra juga ditemukan di saluran pembuangan kolam, saluran pembuangan limbah, sumur, atau limbah rumah tangga. Umumnya kaya akan bahan organik karena bahan organik ini merupakan suplai makanan terbesar bagi cacing sutra atau Tubivax sp. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebiasaan pakan cacing sutra Tubivax sp. Sebagian besar terdiri dari gangga pelamid, diatom, dan detritus sebagai besar tanaman dan hewan. Sebagian besar oleochaeta memperoleh makanan dan menyaring substrat seperti kebiasaan cacing lain. Komponen organik pada substrat ditelan melalui saluran pencernaan. Cacing ini memperoleh makanan pada kedalaman 2-3 cm
dan dari permukaan substrat. Cacing sutra mencari makanan dengan cara masuk ke dalam sedimen beberapa sentimeter di bawah permukaan sedimen dan memilih bahan makanan yang kecil serta lembek. Jumlah makanan yang dikonsumsi sehari-hari oleh cacing sutra tubuh fake SP adalah 2-8 kali bobot tubuh. Cacing tersebut hanya makan pada lapisan tipis di bawah permukaan pada kedalaman 2-5 cm. Dijelaskan pula bahwa pada lapisan tersebut banyak zat-zat makanan yang timbul akibat dekomposisi anaerobik. Selain makanan, pertumbuhan populasi cacing sutra juga ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti ruang, tempat, dan lingkungan. Menyatakan bahwa Tublek memperoleh makanan pada kedalaman 2-3 dari permukaan substrat. Kita lanjut lagi tentang reproduksi tubuh SP. Tubuh bersifat hemoprodik. Pada suatu organisme mempunyai telur tubuh dihasilkan oleh cacing mengalami kematangan kelamin betina dan dibuahi oleh cacing lain yang mengalami kematangan sel kelamin jantan. Tumbuhan menghasilkan kongkon. Apa itu kongkon? Kongkon yaitu suatu bangunan berbentuk bulat, telur yang berukuran panjang kira-kira 1,0 mm dan garis tengah 0,7 mm. Kongkon ini dibentuk oleh kelenjar epidermis dan salah satu segmen tubuh cacing disebut kitelum. Telur yang di dalam tubuh mengalami pembelahan selanjutnya berkembang berbentuk segmen-segmen. Setelah beberapa hari, embrio cacing tubuh fake SP akan keluar dari kokon tersebut. Jumlah telur dalam setiap kokon berkisar antara 4-5 buah. Tubuh fake mempunyai siklus hidup yang relatif singkat, yaitu 50-57 hari. Induk tubuh fake dapat menghasilkan kokon setelah berumur 40-50 hari. Sementara proses perkembangan embrio di dalam kokon berlangsung selama 10-12 hari. Oke, sampai di sini saja penjelasan saya. Ini akan membahas tentang peranan cacing sutra. Cacing sutra umumnya digunakan sebagai pakan alami ikan dalam proses pembibitan untuk anak ikan yang baru saja menetas. Mengapa pakan ini digunakan untuk anak ikan yang baru saja menetas? Karena cacing sutra ini sangat pas untuk bukaan mulut pada ikan. Kandungan pada cacing sutra. Secara umum, cacing sutra ini mengandung 57% protein dan 13% lemak. Kandungan nutrisi pada pakan alami atau cacing sutra tidak kalah dengan pakan alami lainnya seperti artemia. Berdasarkan kandungan nutrisi tersebut, cacing sutra merupakan pakan yang baik untuk benih ikan, baik ikan konsumsi maupun ikan hias. Cacing sutra bermanfaat untuk memperkokoh ekor dan membuat mental pada ikan, terutama pada ikan cupang, yaitu siklus hidup cacing sutra. Di samping saya salah satu gambar siklus hidup cacing sutra, di mana cacing sutra merupakan organisme hemaprodit yang memiliki dua kelamin, yaitu jantan dan betina, sekaligus di dalam tubuh cacing tersebut. Nah, cara berkembang biaknya dengan bertelur. Proses penularannya terjadi di dalam kokon, yaitu segmen yang berbentuk bulat telur yang terdiri dari kelenjar endodermis. Nah, dari salah satu segmen-segmen tubuhnya. Nah, telur tersebut mengalami pembelahan dan kemudian berkembang membentuk segmen-segmen. Setelah beberapa hari kemudian, embrio dari cacing ini mulai berkembang biak setelah 7-11 hari. Nah, induk yang dapat menghasilkan kokon dan mengeluarkan telur yang menetas menjadi tubifik. Nah, mempunyai usia sekitar 40-45 hari. Jumlah yang dibutuhkan waktu sekitar 10-12 hari.
Nah, jadi siklus hidup cacing sutra dari telur hingga menetas menjadi dewasa serta mengeluarkan kokon dibutuhkan waktu sekitar 50 sampai 57 hari. Oke, materi yang terakhir, cara kultur cacing sutra. Cara kultur cacing sutra mempunyai beberapa bagian. Yang pertama, mempersiapkan bibit cacing sutra. Selanjutnya dikarantina terlebih dahulu selama 2-3 hari dan kemudian digunakan air terus mengalir. Nah, yang kedua itu media budidaya cacing sutra. Untuk mempersiapkan kumbangan lumpur berukuran 1x5 cm dan petakan berukuran 20 cm x 20 cm x 10 cm di antara petakan tersebut, dan dalam lubang digunakan jari sekitar 0,5 cm. Yang ketiga itu penumpukan lahan dan pembuatan pakan. Nah, penumpukan pakan ini sangat penting karena berperan penting agar bibit cacing sutra dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Nah, untuk pemupukan itu menggunakan pupuk kandang dan ampas tahu. Nah, yang keempat itu fermentasi lahan budidaya cacing sutra. Nah, caranya itu merendamkan terlebih dahulu lahan yang akan digunakan cacing sutra. Nah, selama 3-4 hari dengan menggunakan air setinggi 5 cm. Nah, yang kelima, penebaran bibit cacing sutra. Nah, di atas sudah dilakukan waktunya untuk penebaran bibit cacing sutra. Nah, yang Anda siapkan sebelumnya, pastikan dan usahakan air terus mengalir. Dan meskipun air yang mengalir itu sedikit ataupun lambat. Nah, yang keenam itu memberikan pakan cacing sutra. Nah, yaitu untuk pakan cacing sutra menggunakan bahan-bahan organik seperti dedaun dicampur dengan lumpur atau sedimen yang biasa terdapat pada dasar lahan. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, panjang cacing sutra. Nah, cacing sutra sudah bisa panen setelah usia bibitnya telah sampai sekitar 75 hari semenjak masa penebaran bibit dan dapat memanen cacing tersebut secara berkala setiap 5 hari sekali. Nah, inilah ketujuh cara kultur cacing sutra. Sekian dan terima kasih.